Perkuat lini belakang, PSIS bawa pulang Rio Saputro. Langkah cepat diambil PSIS Semarang pada bursa paruh musim, lini belakang langsung jadi fokus utama demi memperbaiki performa tim yang masih berjuang keluar dari tekanan klasemen. Manajemen Laskar Mahesa Jenar resmi memperkenalkan Rio Saputro sebagai rekrutan anyar. Bek asal Jepara itu diharapkan memberi dampak instan di sektor pertahanan. Kedatangan Rio terjadi pada bursa transfer paruh musim Championship 2025-2026. PSIS menilai tambahan tenaga di lini belakang sangat krusial menghadapi ketatnya persaingan. Sebelumnya PSIS sudah memiliki Aldair Simanka dan Otavio Dutra, namun kedalaman skuad masih dianggap perlu diperkuat agar rotasi berjalan lebih seimbang. Asisten manajer PSIS Semarang Reza Andika menegaskan rekrutmen Rio murni berdasarkan kebutuhan tim, pengalaman sang pemain menjadi pertimbangan utama. Kami mendatangkan kembali Rio untuk semakin memperkuat lini belakang, dengan pengalaman dan kemampuannya, juga dengan dirinya yang pernah membawa PSIS promosi harapannya bisa semakin memotivasi tim untuk bisa tampil lebih baik terutama di lini belakang, ujar Reza. Bagi PSIS, Rio bukan sosok asing, bek dengan tinggi 184 cm itu menjadi bagian penting saat PSIS promosi ke Liga 1 pada 2017 lalu. Rio tercatat memperkuat PSIS sejak 2016 hingga 2023, selama periode tersebut ia dikenal sebagai pemain dengan karakter kuat dan disiplin bertahan. Setelah meninggalkan Semarang, Rio sempat bergabung dengan Malut United. Ia bahkan ikut membawa Laskar Kieraha menembus kasta tertinggi Liga 1. 2 musim bermain di Liga 1 bersama Malut United memberi Rio jam terbang berharga, pengalaman itu menjadi nilai tambah saat kembali ke PSIS. Musim ini Rio sempat memperkuat PSPS Riau di Championship, namun kebersamaan itu hanya berjalan setengah musim sebelum akhirnya kembali ke Semarang. Kepulangan Rio diharapkan membawa efek positif bagi ruang ganti tim. Selain kualitas teknis, faktor mental dan kepemimpinan juga dibutuhkan PSIS. Terpisah Rio menyampaikan kebahagiaannya bisa kembali mengenakan seragam kebanggaan Laskar Mahesa Jenar. Alhamdulillah bisa kembali ke PSIS, banyak kenangan bersama tim ini, semoga saya bisa berkontribusi lebih untuk PSIS, pungkasnya. Dengan kembalinya Rio Saputro, PSIS berharap lini belakang lebih solid dan konsisten, target bangkit di putaran kedua pun kini mulai dicanangkan. Hitungan poin minimal PSIS Semarang agar tak turun kasta. Persaingan zona bawah Championship wilayah timur makin menegangkan, PSIS Semarang kini berada di persimpangan nasib, 2 laga sisa akan sangat menentukan bertahan atau turun kasta. Menjelang akhir putaran kedua, hanya 3 tim yang masih terancam degradasi, Persiba Balikpapan, PSIS Semarang, dan Persipal Palu, ketiganya bersaing ketat hingga pekan terakhir. Persiba Balikpapan saat ini berada di posisi ke-8 atau batas aman terakhir, beruang madu mengoleksi 11 poin dan masih punya peluang menjauh dari kejaran rival. PSIS Semarang berada tepat di bawahnya, Laskar Mahesa Jenar menempati posisi ke-9 dengan raihan 8 poin dan masuk zona playoff degradasi. Sementara Persipal Palu menjadi tim dengan posisi paling rawan, berada di dasar klasemen dengan 6 poin membuat tekanan semakin besar jelang 2 laga pamungkas. Jadwal Championship 2025-2026 kini memasuki pekan ke-17 dan 18, pekan ke-17 digelar 23 sampai tanggal 25 Januari tahun 2026, lalu pekan ke-18 berlangsung 29 sampai tanggal 31 Januari tahun 2026. Persiba Balikpapan menghadapi tantangan berat karena akan melawan Barito Putra dan Deltras FC, meski demikian kedua laga itu dimainkan di kandang sendiri. PSIS Semarang juga menghadapi rintangan tak kalah berat. 2 lawan yang dihadapi adalah Persela Lamongan dan Kendala Tornado FC yang tengah dalam tren positif. Kendala Tornado FC kini berada di peringkat keempat dengan 29 poin. Kondisi ini membuat PSIS wajib tampil sempurna jika ingin mengamankan poin. Persipal Palu menghadapi tantangan paling berat. Pekan 17 mereka harus bertandang ke markas Deltras FC. Deltras FC juga sedang dalam performa menanjak dengan kemenangan beruntun. Tim asuhan Widodo Ceputro kini menempati posisi kelima dengan 27 poin. Pada pekan terakhir Persipal Palu akan menjamu Persela Lamongan. Laga ini bisa menjadi penentu hidup mati mereka. Bagi PSIS Semarang, hitungan minimal poin menjadi sangat krusial. Tambahan kemenangan atau setidaknya hasil maksimal dibutuhkan agar terhindar dari jurang degradasi.